Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Zoom. Terima kasih kami mengucapkan selamat datang dalam penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai perawatan tali pusat yang diadakan oleh mahasiswa keperawatan UPH. Bagaimana Bapak Ibu keadaannya pada hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat di situasi seperti sekarang ini ya. Iya. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam terselenggaranya pendidikan kesehatan atau penyuluhan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih, Bapak Ibu kader yang ada di rumah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti penyuluhan kita yang diadakan oleh kami mahasiswa UPH pada pagi hari ini. Oke. Pada hari ini kita akan mengikuti rangkaian penyuluhan mengenai perawatan tali pusat. Kurang lebih akan memakan waktu sekitar 30 menit ke depan. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari rumah lewat aplikasi ini. Sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah menerima leaflet yang kami sudah kirimkan ke rumah Bapak Ibu masing-masing? Sudah, Pak. Oke, baiklah. Harapannya dengan leaflet tersebut Bapak Ibu bisa mengikuti jalannya penyuluhan hari ini dengan baik, nanti juga bisa jadikan pegangan, disimpan di rumah, jika kemudian hari dibutuhkan untuk melakukan perawatan tali pusat. Oke, hari ini akan ada 3 mahasiswa keperawatan yang akan mempresentasikan materi tentang perawatan tali pusat, dan saya himbau kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah, selama jalannya proses penyuluhan ini kami harapkan Bapak Ibu untuk menonaktifkan atau mematikan mikrofonnya agar tidak menimbulkan kebisingan selama proses presentasi materi nanti berlangsung. Apakah Bapak Ibu sejauh ini mengerti dengan peraturan penyuluhan pagi hari ini? Mengerti. Oke, baiklah kalau begitu tanpa berbasa-basi saya berikan waktu dan kesempatan kepada para presentator atau mahasiswa keperawatan UPH untuk menyampaikan materi mengenai perawatan tali pusat. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih buat Jerry. Oke, sekali lagi saya mau sapa nih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Kita akan langsung saja menyampaikan mengenai kenapa sih penting sekali untuk kita merawat tali pusar bayi. Tapi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Isma, ada rekan saya. Nama saya Junifer. Dan di sini juga ada teman kita yang bernama Desniati dan yang memegang kamera Cornelius. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya ibu-ibu tahu nggak sih apa itu tali pusar? Kenapa kita harus melawat tali pusar? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, langsung saja. Nah, tali pusar itu merupakan jaringan pengikat yang menghubungkan plasenta dengan fetus. Jadi tali pusar ini nih yang menghubungkan antara plasenta dengan si bayinya. Plasenta itu buat apa? Plasenta itu adalah organ yang dari situ itu bayi bisa mendapat nutrisi, mendapat oksigen, seperti itu. Jadi itu tali pusar adalah penghubung antara plasenta dengan bayinya. Kemudian fungsi dari tali pusar itu sendiri apa sih? Yang tadi saya jelaskan, untuk sebagai fasilitas agar bayi itu dapat bertumbuh di dalam embrio dan janin. Nah, perawatan tali pusar itu sendiri juga kita harus merawat dalam keadaan seperti apa sih, yaitu bersih, kering, agar apa? Agar tidak terinfeksi dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang saya jelaskan tadi, kenapa kita harus merawat tali pusar? Karena dalam penelitian dijelaskan bahwa infeksi merupakan salah satu penyebab kematian neonatal yang menyebabkan komplikasi, contohnya tetanus. Kemudian dijelaskan juga bahwa beresiko pada negara dengan cakupan tenaga medis yang rendah. Kita tahu Indonesia sendiri meskipun tenaga kesehatannya banyak, tetapi dengan rasio penduduk dengan tenaga kesehatannya, kita masih tergolong kurang tenaga kesehatannya. Kenapa sih perawatan tali pusar itu penting? Karena
dalam penelitian didapatkan bahwa infeksi merupakan penyebab kematian pada bayi, dan itu tuh dapat menyebabkan komplikasi, contohnya tetanus. Kemudian beresiko juga pada negara dengan cakupan tenaga medis yang masih rendah. Kita tahu bahasa Indonesia meskipun tenaga medisnya banyak, tetapi dengan rasio penduduk yang sedemikian banyak, kita termasuk dalam kategori rendah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manfaat ketika kita melakukan perawatan pada tali pusat. Manfaat yang pertama itu kita bisa mencegah terjadinya infeksi, kemudian kita juga mempercepat pengeringan tali pusat itu sendiri, dan itu juga akan mempercepat terlepasnya tali pusat dari pusatnya bayi. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita melakukan perawatan tali pusat? Ibu-ibu perlu diingat bahwa prinsip ketika kita melakukan perawatan tali pusat ini adalah bersih dan kering. Nah, jadi sebelum kita melakukan perawatan tali pusat pada bayi kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah cuci tangan. Nanti ketika kita melakukan demonstrasi, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana mencuci tangan yang benar dengan menerapkan prinsip 6 langkah. Kita lanjut dulu. Hal kedua yang harus kita lakukan ketika kita melakukan perawatan tali pusat pada bayi adalah bersihkan apabila kotor. Nah, jika puntung tali pusarnya kotor, bersihkan dengan hati-hati, kemudian dengan air DTT atau air disinfektan tingkat tinggi. Nanti juga saya akan jelaskan bagaimana sih, apa sih maksudnya air DTT itu ketika demonstrasi agar lebih jelas. Kemudian hal yang selanjutnya juga harus kita perhatikan adalah jangan oleskan cairan lain jika tidak dibutuhkan. Contohnya apa? Contohnya alkohol, betadine. Jangan sembarangan mengoleskan hal itu, gitu ya. Itu agar kita bisa menghindari yang namanya resiko infeksi. Diperbolehkan apabila memang terdapat tanda-tanda infeksi. Itu juga harus dengan protokol yang aman, ya. Kemudian hal selanjutnya nih yang harus kita juga perhatikan, kita harus menjaga agar tali pusat itu tetap kering. Ingat yang saya bilang tadi, prinsipnya adalah bersih dan kering. Nah, karena apa? Ketika tali pusat itu lembab, otomatis bakteri-bakteri akan lebih cepat bertumbuh di tempat itu, sehingga itu dapat menyebabkan infeksi. Nah, kemudian sekarang juga sudah disarankan bahwa kita membiarkan tali pusat itu terbuka tanpa ditutup lagi. Itu sudah dianjurkan sekarang ini. Nah, hal yang kelima juga yang harus kita perhatikan bahwa kita tidak boleh menutup tali pusar bayi sampai kepada popoknya. Maksudnya penggunaan popok bayi itu harus di bawah tali pusar. Itu apa tujuannya? Agar tidak terkena dan tercemar air, mungkin dari air pipisnya bayi atau bahkan dari tinjanya. Kemudian hal selanjutnya yang penting kita ketahui adalah resiko infeksi tadi, tapi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang infeksi. Pasti Ibu dan Bapak bertanya-tanya, apa itu infeksi, apa tanda-tanda gejala infeksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda dari infeksi. Yang pertama adalah kemerahan atau bengkak pada kulit sekitar tali pusat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berdarah. Ketiga, mengeluarkan nanah, kekuningan atau putih. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak melihat tanda-tanda seperti itu, ada berdarah, kekuningan, ataupun ada bengkak, itu adalah tanda infeksi. Kemudian yang keempat adalah nyeri tekan. Lalu yang kelima, mengeluarkan cairan berbau yang sedang. Kemudian, jangan melepas tali pusat secara paksa. Jadi tali pusat itu akan melepas sendiri, tanpa paksa, jadi dia akan pupus sendiri. Kemudian, memaksakan pelepasan tali pusat akan menyebabkan perdarahan dan risiko infeksi. Yang sudah dibilang. Ini ada beberapa gambar dari gambaran normal, terus yang abnormal, ada yang abnormal yang sedang, seperti itu. Kemudian gejala yang timbul akibat kurangnya perawatan tali pusat, yang pertama basah dan kotor, kemudian tali pusat bernanah, kesulitan menyusu, kemudian mulut tidak bisa dibuka, lalu kejang-kejang bila disentuh atau kena sinar matahari, dan yang terakhir meningkatnya suhu tubuh. Nah, jadi pasti ibu-ibu akan bertanya tentang kapan saja sih kita harus merawat tali pusat.
Di sini waktu yang tepat untuk melakukan perawatan, yang pertama setelah mandi pagi dan sore, kemudian setiap balutan basah saat terkena air kencing atau kotoran bayi. Nah, satu lagi yang penting adalah segera hubungi dokter apabila satu, terdapat tanda-tanda infeksi pada tali pusar, dan yang kedua adalah terjadi pendarahan secara terus-menerus di area tali pusar. Nah, demikian hal-hal yang benar-benar harus Ibu perhatikan, dan Bapak juga, karena yang merawat bayi bukan cuma ibunya saja kan ya. Semoga yang sudah kita sampaikan tadi bisa benar-benar diingat bagaimana prinsip ketika kita melakukan perawatan tali pusar. Ingat bahwa bersih dan kering, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan apa saja: cuci tangan, jangan memberikan cairan tambahan seperti alkohol dan betadin, kemudian jangan dipaksa untuk dilepas agar tidak terjadi pendarahan. Kemudian Ibu juga sudah dijelaskan tadi apa-apa saja ciri-ciri nih ketika tali pusar bayi kita mengalami infeksi. Ada tadi bernanah, berdarah juga, kemerahan, bahkan bisa menyebabkan bayi itu sendiri demam begitu. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak juga boleh baca-baca lagi leafletnya agar lebih menambah pengetahuan, lebih diingat lagi dan bisa dipraktekkan. Oke, sekarang tanpa buang waktu lagi, kita akan langsung mendemonstrasikan bagaimana sih sebenarnya cara perawatan tali pusar yang benar. Jadi kita langsung saja, di sana sudah dipersiapkan alatnya, kita akan segera praktekkan. Nah, oke Bapak Ibu, sekarang kita akan langsung saja mempraktekkan bagaimana sih cara perawatan tali pusar yang benar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan peralatan apa saja sih yang kita butuhkan. Di sini ada kom berisi air hangat. Nah, tadi saya sudah bilang kan, apa itu cairan disinfektan. Nah, kalian bisa, Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri di rumah dengan merebus air sampai mendidih dan mendiamkan air itu sampai hangat. Jadi jangan dicampur apa-apa lagi. Kemudian yang kedua ada hand sanitizer, kemudian ada handuk kecil, ada kasa steril, Bapak Ibu bisa beli di apotik, jangan di warung-warung ya. Kemudian di sini ada juga sarung tangan, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya di rumah, tidak apa-apa, tapi pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih menggunakan 6 langkah yang saya jelaskan tadi. Oke, kita akan langsung praktekkan. Oke, Bapak Ibu, yang pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa pakai hand sanitizer. Yang pertama adalah tangannya diputar, langkah pertama. Kemudian bersihkan punggung tangannya. Yang ketiga, sela-sela jarinya. Yang keempat, lakukan gerakan mengunci. Ya. Yang kelima, bersihkan ibu jarinya. Dan yang keenam, lakukan gerakan membuka. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan hand sanitizer atau mencuci tangan menggunakan sabun, itu juga boleh. Selanjutnya, langsung saja kita akan bersihkan. Pastikan airnya hangat, sudah tersedia semua. Oke, di sini Bapak Ibu sudah terlihat pusar bayinya yang masih dibalut. Kita akan buka. Nah, Bapak Ibu bisa amati dulu pusar bayinya, apakah ada kemerahan, apakah ada nanah, atau bengkak mungkin, gitu. Selanjutnya, kita akan bersihkan. Kita buka dulu ya perbannya. Kemudian Bapak Ibu bisa amati apakah ada bengkak, ada kemerahan pada tali pusar bayi. Setelah itu, kita akan lanjut untuk membersihkan. Kita ambil kasa steril yang sudah disiapkan. Kita masukkan ke dalam air hangat tadi yang sudah direbus. Kemudian kita bersihkan. Yang pertama kita bersihkan bagian kulitnya terlebih dahulu. Nah, gerakan memutar, lembut tapi tegas.
baru kita bersihkan ke area tali pusatnya. Masih kurang bersih, kalau memang masih kurang bersih kita bisa lakukan sekali lagi. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu bersihkan, kita keringkan menggunakan handuk, ditep-tep aja. Dikeringkan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya, jika Bapak Ibu tidak ingin membalut kembali tali pusatnya, tidak apa-apa. Tapi kalau memang Bapak Ibu merasa, aduh ini gantung-gantung agak seram ya, gitu, boleh diikat kembali. Kan saya ajarin caranya, ambil kasa yang masih steril tadi, dilipat menjadi segitiga seperti ini, kemudian diletakkan, bagian bawah dilipat ke atas, kemudian dibuat seperti ini. Ya, boleh diikat di bagian bawahnya. Sekarang kita tutup pakaian bayinya. Seperti yang sudah dijelaskan juga, jangan mengikat ataupun menggunakan popok bayi menutupi tali pusatnya, tapi harus di bawah tali pusatnya ya. Oke, Ibu hanya sesimpel itu cara kita membersihkan tali pusat bayi. Jadi jangan malas-malas untuk bersihkan tali pusat bayi kita ketika memang mungkin dia buang air kecil, buang air besar, dan tampak basah. Langsung keringkan, kemudian ketika mandi pagi, mandi sore juga bersihkan agar tidak terjadi apa tadi? Iya benar, infeksi ya. Jangan lupa juga setelah selesai kita cuci tangan kembali menggunakan 6 langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, praktek kita sekian. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada mahasiswa UPH, Isma, Junifer, dan teman-teman lainnya yang sudah mempresentasikan materi perawatan tali pusat dan juga sudah mempraktekkan bagaimana cara merawat tali pusat yang baik dan benar sehingga Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dan mempraktekannya di rumah ketika membersihkan tali pusat anak-anaknya. Oke, baik, kita akan masuk di sesi terakhir. Di sesi terakhir ini kita akan masuk memakai 10 menit terakhir ini untuk masuk di sesi tanya jawab. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu, mungkin yang mempunyai pertanyaan atau masih kurang mengerti dengan materi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa tadi, bisa memberikan pertanyaannya. Minimal mungkin saya akan berikan kesempatan 2 atau 3 pertanyaan. Oke, silakan dari Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya? Bisa silakan menyalakan mikrofonnya satu persatu, mengajukan pertanyaannya. Bisa juga. Ada? Oke, silakan dari Ibu Leoni Manukile ya. Iya, saya persilakan waktu dan kesempatannya untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya oleh mahasiswa. Saya udah hamil jalan 8 bulan ya, bentar lagi saya akan melahirkan. Jadi saya mau nanya, kalau nanti kan dibilang kan tujuan perawatan tali pusar itu kan untuk mencegah infeksi. Kalau terjadi infeksi, saya harus langsung ke dokter. Jadi gimana sih caranya saya tahu kalau sudah terjadi infeksi gitu, kayak tanda-tandanya itu kayak gimana? Bisa dijelasin nggak? Oke, baik, akan langsung jawab saja ya, Bu ya. Jadi untuk mengetahui bahwa tanda gejala infeksi, tadi sudah disebutkan ada 5. Yang pertama kemerahan, yang kedua berdarah, yang ketiga bengkak, terus ada keluar nanah atau kekuningan. Bahkan bayi itu bisa demam. Bayinya juga akan rewel karena memang respon bayi ketika merasakan ketidaknyamanan pada anggota tubuhnya
ya dia hanya bisa mengkomunikasikannya dengan tangisan. Seperti itu. Apakah kira-kira jelas Ibu Leoni? Oh Sudah iya, terjawab? jelas terjawab ya. Makasih. Ya, pertanyaan berikutnya. Oke, baiklah. Saya persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Saya persilakan kepada Ibu Herlin Tinglioy untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih adik-adik. Jadi saya ini mau bertanya, saya kan selaku seorang kader di sini, saya mau bertanya, saya tuh sering melihat ibu-ibu di sini, ketika mereka melakukan pembersihan tali pusar itu, mereka ada yang menggunakan kain. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah kira-kira menggunakan kain itu dia steril atau tidak? Buat Ibu Herlin, terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apakah menggunakan kain bisa? Itu ya. Sebenarnya yang direkomendasikan itu adalah kasa steril yang tadi sudah dijelaskan, karena tali pusar itu namanya bayi, semua anggota organ tubuhnya itu masih sensitif kan ya. Jadi kalau mungkin misalkan kain, tergantung bagaimana Ibu dalam melakukan perawatannya sih. Apakah kainnya itu direbus dulu di dalam air hangat, baru dikeringkan, mungkin itu bisa menurunkan terjadinya infeksi. Begitu. Tapi seperti tadi yang dijelaskan, sebenarnya lebih baik dibiarkan terbuka saja sih daripada menggunakan kain yang asal-asalan, takutnya tali pusar bayinya malah terjadi infeksi. Seperti itu. Kira-kira apakah menjawab, Bu? Iya, bagaimana responnya Ibu Herlin? Apakah masih belum mengerti? Terima kasih atas jawabannya. Oke, baiklah. Saya menyediakan memberikan satu kesempatan lagi untuk bertanya. Apakah masih ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Oh ya, silakan dari perwakilan dari Bapak-Bapak kali ini ya. Oke, silakan kepada Bapak Ervin. Kami persilakan waktu dan kesempatan. Oke, saya mau bertanya, kira-kira tali pusar itu berapa lama dia bisa lepas dari perut bayi sehingga bisa kecil kayak di perut bayi itu? Oke, buat pertanyaan Bapak Ervin bagus ya, karena tadi di materi juga belum dijelaskan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa normalnya tali pusar itu akan lepas 5-10 hari. Tapi diingat lagi, jangan dilepas secara paksa. Jadi Ibu pikir, wah ini udah 10 hari kok nggak lepas, dicabut aja kali ya, nggak boleh seperti itu. Dan itu juga dipengaruhi dari bagaimana cara Bapak Ibu merawatnya. Semakin bagus Bapak Ibu cara merawatnya, mungkin akan semakin cepat juga. Gitu. Jadi jangan dipaksa untuk pelepasan tali pusarnya. Apakah menjawab, Pak? Oke, bisa. Boleh saya bertanya lagi? Iya, Ya, silakan Pak, silakan. Saya mau bertanya. Nah, tadi kan tali pusarnya itu setelah dibersihkan ditutup pakai kasa bersih. Nah, kan dianjurkan kasa bersih kain, bisa kain yang direbus lah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak menutupnya dengan kasa steril, apakah itu bisa? Pertanyaan yang selanjutnya tadi dari Bapak Ervin juga, pertanyaannya apakah kalau dibiarkan terbuka tidak masalah? Itu ya. Jawabannya tidak, karena memang tadi sudah dijelaskan, disarankan sekarang untuk membiarkan seperti itu. Cuman yang saya tekankan dari tadi adalah tetap lakukan prinsip bersih dan kering. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan hal itu, maka kemungkinan terjadinya risiko infeksi itu akan semakin rendah. Jadi nggak apa-apa tuh dibiarkan, asal dijaga kebersihannya, tetap kering dan rutin dibersihkan dengan waktu yang sudah dijelaskan. Apakah menjawab, Pak? Oh ya, sih atas jawabannya itu bisa sangat membantu saya. Oke, baiklah. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Semoga pertanyaan dan atau jawaban yang sudah diberikan oleh teman-teman kami mahasiswa bisa menjawab dan memberikan penjelasan lebih agar Bapak dan Ibu bisa lebih mengerti lagi bagaimana cara melakukan perawatan tali pusat. Iya, tidak terasa presentasi atau penyuluhan mengenai perawatan tali pusat dari mahasiswa UPA pada hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekali lagi ya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti jalannya penyuluhan pada pagi hari ini.
Semoga ilmu atau pengetahuan yang sama-sama kita dapat pada pagi hari ini bisa semakin menambah pengetahuan Bapak dan Ibu, terutama yang memiliki anak atau bayi di rumah, melakukan perawatan tali pusat supaya tidak infeksi dan bayinya juga bisa tetap bertumbuh dengan sehat, ya, sampai nanti pusatnya itu bisa keluar dengan sendirinya ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan Amin. mahasiswa tadi. Oke, makasih Ya. juga ya. Oke, Bapak dan Ibu, sekian dari presentasi dari kami mahasiswa UPH. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap sehat di rumah. Sampai jumpa. Action. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Ma, saya ngebuka dulu. Astagfirullah. 1, 2, 3, action. Oke, pertanyaan kedua tadi dari Bapak Ervin juga. Pertanyaannya apa? Cut. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga bukan kedua. Cut. Pertanyaan keempat. Ketiga, guys. Oh ya, keempat. Bapak Ervin 2 kali. Oke. 1, 2, 3, action.